Halo, saya Aurora Sari dengan NIM 200801614. Saya mau menjelaskan yang saya ketahui tentang hukum investasi dan pasar modal. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah yang lazim digunakan dalam perundang-undangan adalah penanaman modal. Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor digolongkan menjadi dua macam, ada investor asing dan investor domestik. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara juga bisa menjadi tempat berinvestasi. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pengertian investasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau suatu penyertaan lainnya. Yang kedua, suatu tindakan memberi barang-barang modal. Yang ketiga, pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa mendatang. Kegiatan investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung adalah kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana yang memiliki jangka waktu panjang, dengan tujuan memperoleh pendapatan reguler, partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana, dan suatu resiko masalah. Contoh dari investasi langsung misalnya mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal atau memberikan bantuan teknis dan material maupun dengan memberikan lisensi. Selanjutnya ada investasi tidak langsung, yang merupakan kegiatan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Kenapa disebut investasi jangka pendek? Karena pada umumnya jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung dengan naik turunnya nilai saham atau mata uang yang akan mereka jual belikan. Investasi dibagi dalam dua jenis. Ada investasi nyata, yaitu investasi dalam harta tetap seperti tanah dan bangunan. Dan ada juga investasi finansial, yaitu investasi dalam bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi, atau surat berharga lainnya seperti sertifikat deposito. Terdapat juga asas-asas penanaman modal, yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas keseimbangan. Selanjutnya saya akan membahas tujuan penanaman modal. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Yang kelima, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Yang keenam, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang ketujuh, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hak penanaman modal yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Yang pertama ada kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Kedua, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya. Yang ketiga, hak pelayanan. Yang keempat, berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban penanam modal diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk yang pertama menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang kedua melaksanakan tanggung jawab soal perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan nilai norma budaya setempat. Yang ketiga, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanaman modal yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Yang keempat, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan bidang penanaman modal. Yang kelima, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada juga tanggung jawab penanaman modal diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab dalam yang pertama, menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Yang keenam, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sekian dari saya, beberapa hal yang saya ketahui tentang hukum investasi dan pasar modal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.